Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, Tuhan lebih mengenal dan mengerti siapa kita. Bacaan firman terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 dan 15 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan perintah ini kepada Gideon. Dengan seluruh kekuatanmu pergilah melepaskan orang Israel dari kekuasaan orang Midian. Akulah yang mengutusmu. Gideon menjawab, "Mengapa saya Tuhan? Mana mungkin saya melepaskan umat Israel dari kekuasaan orang Midian? Di dalam suku Manase, kaum sayalah yang paling lemah. Dan di dalam keluarga saya pun, sayalah pula yang paling tak berarti." Tidak pernah terpikirkan apalagi terbayangkan oleh Gideon kalau di antara sekian banyak umat Israel, dialah yang akan dipilih oleh Tuhan untuk melepaskan umat Israel dari penindasan bangsa Midian. Di samping dia merasa tidak layak, dia pun pasti berpikir, bukankah ada banyak orang lain yang lebih pantas dan lebih tepat untuk tugas dan tanggung jawab yang sebesar itu? Teringatlah bagaimana Tuhan pun memilih Yefta untuk menyelamatkan umat Israel saat berperang melawan Bani Amon. Yefta seorang yang diusir dari antara saudara dan keluarganya karena terlahir dari seorang perempuan sundal. Ia melarikan diri dan tinggal di Tanah Tob, suatu daerah kerajaan Aram yang letaknya di sebelah timur Sungai Yordan dan di sebelah utara Gilead. Di tempat tersebut, Yefta yang dikenal sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa bergabung dengan para petualang yang adalah kelompok perampok yang sering mengajaknya untuk merampok. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Saat umat Israel berperang melawan Bani Amon dan dalam keadaan terdesak, para tua-tua Israel yang pernah ikut mengusir Yefta dari antara keluarganya pergi menemui Yefta di Tanah Tob untuk mengangkatnya menjadi panglima tentara Israel. Awalnya Yefta menolaknya, tetapi setelah terjadi perjanjian di antara mereka bahwa apabila menang melawan Amon, Yefta lah yang akan menjadi kepala atau pemimpin mereka, maka Yefta pun menyetujuinya untuk menjadi panglima. Hal yang menarik dan luar biasa adalah setelah ia menyetujui untuk menjadi panglima tentara Israel, ia pun membawa ke hadapan Tuhan semua perkara itu di Mispa, bahkan sangat mengerti dan paham sejarah perjalanan umat Israel. Perhatikanlah, tatkala Yefta mengirim utusan menemui Raja Bani Amon yang telah menuduh bahwa umat Israel telah merampas tanah miliknya, Yefta pun membuka dan menyampaikan secara terang benderang sejarah perjalanan umat Israel, bahwa Tuhanlah yang sudah merebut dan memberikan tanah-tanah tersebut kepada umat Israel. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28. Yefta adalah seorang yang tertolak dan tersisihkan dari antara keluarga dan bangsanya, sehingga sempat mengikuti kelompok perampok, tetapi Tuhanlah yang lebih mengenal dan mengerti siapakah Yefta sesungguhnya. Tuhan pun memilih dan memanggil serta memakainya untuk menyelamatkan umat Israel. Demikianlah dengan Anda dan saya, kita tidak bisa mencegah dan menghentikan siapapun orang di sekeliling kita untuk menilai dan mengata-ngatai kita seperti apapun, sehingga tidak jarang membuat kita menjadi minder, kecil hati, kurang percaya diri, bahkan menjadi terluka, kecewa, dan merasa tersisihkan. Ingatlah, yang terpenting adalah bagaimana Tuhan menilai dan berkata tentang diri kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Tuhan memilih kita bukan karena kita lebih baik, lebih pantas, lebih layak dari yang lain. Tuhan memilih kita karena kita berharga dan berarti bagi Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. "Karena engkau berharga bagiku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku membiarkan orang-orang lain mati ganti engkau, supaya engkau tetap hidup, dan aku menyerahkan bangsa-bangsa ganti nyawamu." Amin. Tuhan Yesus memberkati.